Di tengah meningkatnya tensi keamanan di kawasan Timur Tengah, muncul sebuah laporan baru yang kembali menyita perhatian dunia internasional. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, dilaporkan memberikan instruksi khusus kepada jajaran militer Israel atau IDF. Instruksi itu bukan tentang operasi ofensif atau strategi militer, melainkan sebuah peringatan tegas agar tidak ada personal Israel yang melakukan kontak, menyentuh, provokasi, atau bentuk interaksi apapun terhadap pasukan Indonesia yang tergabung dalam misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan, yaitu UNIFIL. Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan berbagai media internasional, bukan karena adanya ancaman, tetapi karena hubungan Indonesia-Israel yang tidak memiliki jalur diplomatik, serta rekam jejak TNI yang dikenal sangat disiplin dalam misi perdamaian dunia. Lantas, apa makna dari instruksi Netanyahu? Mengapa TNI menjadi perhatian khusus? Dan bagaimana dinamika geopolitik yang menyebabkan isu ini kembali menguat? Inilah Lensa Fakta, analisis berbasis data. UNIFIL atau United Nations Interim Force in Lebanon adalah misi penjaga perdamaian PBB yang dibentuk sejak 1978 berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 425 dan 426. Tujuan awalnya adalah meredam konflik akibat invasi Israel ke Lebanon pada masa itu. Namun setelah Perang Besar Israel-Hizbullah tahun 2006, mandat UNIFIL diperluas melalui resolusi 1701/2006. Mandat tersebut mencakup 1. Mengawasi penghentian permusuhan antara Israel dan Hizbullah. 2. Mendukung Angkatan Bersenjata Lebanon atau LAF dalam menjaga stabilitas wilayah. 3. Mengamankan wilayah operasi UNIFIL termasuk area Blue Line, garis demarkasi yang ditetapkan PBB. 4. Menyediakan jalur komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik. 5. Menjadi perantara dalam situasi mencegah eskalasi konflik. Dalam misi ini, Indonesia adalah salah satu kontributor pasukan terbesar. Menurut data PBB, jumlah personal TNI yang aktif tergabung dalam UNIFIL berada dalam kisaran 1.200 sampai 1.400 pasukan, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan kontribusi tertinggi di antara anggota misi tersebut. Satuan TNI yang bertugas tidak hanya terdiri dari infanteri mekanis, tetapi juga satuan ZENI, marinir, kesehatan lapangan, military police, dan staf perencana PBB. Semua beroperasi di bawah protokol Rules of Engagement atau ROI yang ketat, yang mengatur bahwa peacekeeper tidak boleh menyerang, tidak boleh memihak, namun wajib melindungi diri bila terancam, dan beroperasi sepenuhnya berdasar mandat PBB. Dengan posisi ini, TNI berada sepenuhnya di wilayah Lebanon, bukan Israel. Namun kedekatan area tugas dengan perbatasan Israel membuat dinamika politik dan militer sering bersinggungan. Kenapa peringatan Netanyahu muncul? Beberapa lembaga riset seperti International Crisis Group, SIPRI, hingga laporan internal PBB menyebutkan bahwa sejak awal tahun, tensi antara Israel dan Hizbullah terus meningkat. Lebih dari 600 insiden lintas batas tercatat yang melibatkan peluncuran roket dari Lebanon, respon balasan dari Israel, dan aktivitas udara yang meningkat. Situasi ini memberikan risiko tinggi terhadap operasi pasukan internasional, termasuk kontingen Indonesia. Di tengah kondisi inilah, sumber-sumber yang dikutip media internasional menyebutkan bahwa Netanyahu memberikan instruksi untuk menghindari segala bentuk gesekan dengan pasukan UNIFIL, terutama yang berasal dari Indonesia. Laporan tersebut menyebut 3 alasan utama. 1. Status hukum internasional UNIFIL melindungi semua pasukan PBB. Peacekeeper berada di bawah mandat Dewan Keamanan PBB. Setiap negara, baik Israel maupun Lebanon, terikat secara hukum untuk tidak mengganggu operasi mereka. Jika terjadi insiden, Israel bisa menghadapi cecaman PBB, tekanan diplomatik, hingga sidang darurat DKPBB.
Netanyahu yang sedang menghadapi tekanan politik di dalam negeri dinilai tidak ingin muncul insiden yang memperburuk posisinya. 2. Reputasi TNI yang dikenal profesional dan disegani. Laporan tahunan UN Peacekeeping menempatkan pasukan Indonesia sebagai salah satu kontingen paling disiplin, paling patuh mandat, dan paling efektif melaksanakan patroli terjadwal. Beberapa operasi rekonstruksi sipil, penjinakan rana, serta pengamanan jalur logistik yang dikerjakan TNI bahkan mendapat apresiasi langsung dari PBB. Dengan reputasi ini, Israel dinilai tidak ingin terjadi insiden yang melibatkan peacekeeper Indonesia yang berpotensi memicu kecaman global. Ketiga, sensitivitas hubungan Indonesia-Israel. Karena kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik, segala insiden kecil bisa berkembang menjadi isu besar. Indonesia dikenal aktif dalam diplomasi internasional, terutama dalam isu kemanusiaan Palestina. Insiden terhadap pasukan TNI berpotensi memicu reaksi keras dari pemerintah Indonesia, kecaman negara-negara ASEAN, protes dari negara mayoritas Muslim, serta tekanan terhadap Israel di PBB. Oleh sebab itu, instruksi Netanyahu dipahami sebagai upaya mencegah eskalasi diplomatik.